Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 186/8. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang saya hormati pula staf TU Tata Usaha. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih sekali sudah memberikan waktunya kepada saya, kerelaannya. Seharusnya hari ini Bapak Ibu sudah istirahat, tetapi karena mengingat dan menimbang saya untuk tugas guru penggerak modul 1.4, yaitu mengharuskan kami memberikan pengimbasan tentang aksi nyata kami yang ada di kelas kepada warga sekolah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berdiskusi ya tentang budaya positif. Artinya di sini kita sama-sama menyamakan persepsi kita tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan ke budak junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai diskusi ini, kita angka baiknya berdoa terlebih dahulu. Saya mohon Bapak Harjono memandu doanya untuk kita semua, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan kita bersama. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakiran hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu min ba'di jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadina wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nari wal afwa inda hisab. Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa asyirna bil iman wa jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Harjono yang telah memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nama saya Mutiara Valentina SPD, CGP atau calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Tebo. Mengapa saya memberikan jadwalnya terlalu mepet ya, terlalu kemarin hari Sabtu, kemudian hari Senin sudah mau melakukan diskusi, karena kami dikejar dudet Bapak Ibu. Dudet itu
tanggal terakhir pengiriman tugas. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengimbaskan tentang apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama peserta didik. Nah, sebelum memulai diskusi kita, ini ada kesepakatan, mohon kita sepakati bersama dulu. Yang pertama, setiap anggota mendengarkan materi yang disampaikan dengan seksama. Yang kedua, setiap anggota berperan aktif. Yang ketiga, setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk bertanya atau memberikan masukan. Yang keempat, jika ada anggota yang bertanya, maka anggota lainnya mendengarkan. Yang kelima, setiap anggota menghargai perbedaan pendapat. Yang keenam, setiap anggota merefleksikan tentang serangkaian kegiatan. Nah, dari kesepakatan ini, apakah Bapak Ibu setuju atau perlu ada yang ditambah atau perlu ada yang dikurangi? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju akan kesepakatan ini? Ya. Baik, budaya positif apa sih yang melatar belakangi? Jadi ini Bapak Ibu, nampak tulisannya? Nah, saya bacakan ya. Latar belakangnya yaitu bahwa pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sesuai individu yang unik. Kemudian, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi inilah latar belakang tentang budaya positifnya. Selanjutnya, apa sih budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi yang namanya budaya positif itu kan kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu, kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Nah, apakah dari budaya positif ini nantinya diharapkan anak mampu melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka, yang artinya pembelajaran itu memerdekakan peserta didik atau memerdekakan murid. Ya, benar apa tidak Bapak Ibu? Ya, jadi sesuai dengan kurikulum merdeka, ya, nilai kebajikan yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila, maka kita sebagai guru penting sekali tetap komitmen untuk tetap menerapkan budaya positif. Nah, tentang menerapkan budaya positif itu akan berkaitan dengan disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Yang kedua, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami
konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Jadi, disiplin positif ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam siswa sendiri. Nah, setelah membaca disiplin positif ini, saya ada soal pemantik yang saya kirim ke Bapak Ibu. Disiplin positif ini ya, pertanyaan pemantiknya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak? Tidak. Tidak. Yang lainnya setuju tidak? Kalau tidak setuju, mengapa Pak? Apa alasannya? Boleh? Tidak setuju, kenapa Pak ya? Nah, apa alasannya? Oh, ternyata hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju Bapak. Kenapa? Hukumannya bagaimana? Hukuman, yang namanya hukuman bisa fisik, bisa verbal dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk verbal atau ucapan. Setuju tidak Bapak bahwa hukuman baik dalam bentuk fisik maupun verbal dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tadi Bapak bilang tidak setuju. Alasannya kenapa? Karena ya hukuman. Hukuman itu kan ancaman. Iya. Setelah kita ancam tentu imbasnya mana-mana. Iya, imbasnya ke peserta didik pasti ya. Bagaimana? Kalau kita hukum, itu ada tumbuhnya mulai berkurang, ada juga Imbasnya berarti kurang baik ya. kurang baik. Ya. Ada yang setuju? Bapak Ibu, Bu Tika ada yang setuju? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tadi ada yang katanya tidak setuju karena imbasnya ke anak, anak akan menerima kekerasan ya Pak. Macam itulah. Ancaman. Ancaman. Ya. Bagaimana Bapak? Setuju tidak? Bisa setuju. Bisa setuju. Asal hukumannya jangan hukuman yang dengan fisik. Ya kan. Contohnya, coba hukuman karena dia melanggar aturan, dihukum dengan membuang sampah. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Nah, itu makanya bisa setuju. Ya. Tapi kalau hukuman dengan menyatu untuk atau hukuman ke fisik, Ya. tidak setuju. Tidak setuju. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Ya, semua masukan kita terima ya. Jadi apakah setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau saya setuju, memang iya dapat mendisiplinkan anak. Tetapi proses yang terbentuk bukan disiplin positif, tetapi disiplin negatif. Karena apa? Dengan hukuman anak akan merasa kalau melakukan peraturan ya, misalkan dapat hukuman, anak merasa terpaksa dengan hukuman itu. Nah, jadi bisa setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi proses yang terbentuk bukan proses disiplin positif, tapi disiplin negatif. Anak akan merasa dendam. Ada perasaan anak tidak suka, pasti dendam. Akan teringat hal-hal yang tidak baik ini akan diingat sampai kapan? Sampai nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Karena tugas kita adalah memberikan budaya positif, artinya menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak itu. Jadi kegiatan apapun, maksudnya di dalam kegiatan apapun kita jangan memberikan hukuman. Seperti itu. Ini bisa ini ya, maksudnya bisa setuju dan bisa tidak. Hukuman ini
kalau dulu kan kita buat setiap sekolah atau setiap kelas ada peraturan, ya kan? Peraturan dibuat hanya sepihak saja, dan jika tidak mendapati peraturan maka akan mendapatkan hukuman. Hukumannya bisa baik secara verbal maupun fisik, seperti itu. Jadi bisa, ya ini bisa mendisiplinkan anak, tetapi prosesnya yang terbentuk adalah disiplin negatif, karena anak di sana akan merasa ada perasaan yang tidak kalau namanya hukuman, kalau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, pasti akan ada perasaan dendam atau bagaimana seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana, setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Setuju atau tidak? Kalau tidak, kalau setuju apa alasannya? Pemberian hukuman dengan hal positif, jadi hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, hal positif berarti kalau di sana namanya membersihkan halaman, jadi kan ada nilai kebajikan di sana, ada tentang tanggung jawab anak. Kalau menurut Bapak itu setuju atau tidak? Setuju, Ica? Hal yang membersihkan halaman sekolah itu saat dia belajar, bagaimana? Jadi contohnya misalkan seperti ini, anak terlambat masuk sekolah. Nah, silahkan, karena kamu terlambat masuk sekolah, kamu bersihkan halaman sekolah. Nah, itu salah satunya mendisiplinkan anak. Kalau itu agak kurang setuju. Kurang setuju, kenapa? Karena di saat itu kan jam sudah masuk. Ya. Yang kelas dia terlambat. Ya. Tidak bisa mengikuti jam jam pelajaran ya. Jam pelajaran. Iya. Karena dihukum. Iya. Belum tentu 1 jam 2 jam dia bisa. Iya. Itu kurang setuju ya. Ya, tidak apa-apa. Ini kami simpan ya pertanyaan jawabannya. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak setuju, Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau meningkatkan disiplin anak, setuju ya Bapak Ibu. Namanya mendisiplinkan, apalagi anak di sana diberi hukuman membaca. Kalau melihat pada saat ini tingkatan literasi anak kita, bahkan kita sendiri kurang. Jadi untuk meningkatkan, salah satunya meningkatkan literasi juga, membaca juga, memberikan anak untuk dapat meningkatkan literasi juga. Jadi dapat meningkatkan disiplin anak ya, ini bisa salah satu, setuju kalau saya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang sering kita merefleksi, bagaimana di dalam pembelajaran pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? 100% setuju. Ya, Pak Yahya setuju. Ya, Ibu, Bapak Ibu yang lainnya setuju. Ada lagi? Mengapa alasannya setuju? Ada yang memberikan ini alasannya, mengapa setuju bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana? Ayo Budi. Iya. Ya, saya mencoba menjawab Iya. versi saya Bu ya. Iya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Menurut saya pribadi benar adanya, iya. Karena jelas dari bahasa saja penghargaan, artinya anak yang telah melakukan nilai-nilai positif itu merasa dihargai. Yang namanya kita manusia itu kan pasti ada rasa ingin dihargai,
termasuk anak-anak yang sudah melaksanakan. Itu pun jelas jadi motivasi bagi kawan-kawan atau rekan-rekannya yang lain. Ya. Nah, melihat. Jadi tidak sama saja anak yang sudah berbuat positif dengan anak yang tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade. Ternyata setuju dengan memberikan penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya akan membuka lagi persepsi Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, nah inilah budaya positif kita yang akan kita kupas bersama-sama. Kalau kita berikan penghargaan pada anak, maka yang mendapatkan hanya anak yang berkompetensi saja. Lalu bagaimana kita meningkatkan anak yang tidak berkompetensi? Nah, pada saat situasi tertentu anak yang berkompeten mungkin cocok atau pas diberikan penghargaan. Lalu bagaimana kita melihat anak yang tidak memiliki kompeten? Lah Bapak, masa yang juara saja yang diberi hadiah? Lah saya tidak bisa apa-apa, nggak dikasih hadiah. Nah, jadi ada timbul perasaan anak itu jadi merasa apatis. Nah inilah yang akan kita rubah Bapak Ibu, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa peserta didik bahwa motivasi yang terlahir atau tumbuh untuk budaya positif ini memang benar-benar dari dalam diri dia. Jadi tidak melakukan kebaikan dia mendapatkan penghargaan. Aku kalau belajar terus dapat juara, nanti saya dapat hadiah. Jadi itu pengaruhnya eksternal. Seharusnya kita menumbuhkan keyakinan anak bahwa maksudnya gini, kalau kita selalu memberi penghargaan itu ketergantungan. Jadi jika dia tidak melakukan, dia tidak mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi kita di sini sebagai guru harus seimbang. Artinya bagaimana kita mengalihkan penghargaan untuk anak ini dengan cara-cara yang lain. Contohnya, misalkan di dalam pembelajaran saya kelas 1, siapa yang berbaris rapi akan mendapatkan bintang 1. Siapa yang berbaris rapi akan mendapatkan bintang 5. Maka anak akan mencoba untuk berbaris rapi karena dia menghindari rasa ketidaknyamannya untuk mendapatkan bintang 5. Seperti itu. Jadi kalau kita berikan penghargaan ada ketergantungan. Kemudian yang kedua, posisi untuk si anak yang berkompeten mungkin mampu dalam berkompetensi untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi dampaknya jika penghargaan itu tidak didapat dengan anak yang tidak berkompeten, maka dia akan merasa apatis, merasa tidak ingin mengikuti apa-apa. Jadi di sini kita sebagai guru, inilah kita tumbuhkan budaya intrinsik, maksudnya budaya menumbuhkan motivasi dalam diri anak. Tidak melakukannya, dia tidak mengharapkan apa-apa seperti itu. Jadi kalau sudah kita ajak anak nanti siapa yang juara dapat penghargaan. Jadi imbasnya ke anak yang nggak juara, malah dia merasa apatis. Saya nggak bisa apa-apa, saya pasti nggak dapat juara. Nah, padahal tugas kita memotivasi untuk anak yang berkompeten dan tidak berkompeten dalam proses belajar. Tetap harus semangat. Jadi, ya. Yang namanya memberikan penghargaan ini kalau untuk anak itu tidak berfokus kepada yang berkompetensi saja. Jadi bisa juga kita berikan penghargaan yang kurang berkompeten. Yang namanya memberikan penghargaan ini tidak 100% harus memberikan sesuatu barang yang berupa untuk penghargaan. Dengan kata-kata pujian juga itu bisa. Jadi itulah yang menjadi paradigma selama ini. Selalu yang berkompeten diberikan penghargaan. Sebenarnya tidak. Jadi bagaimana untuk yang tidak berkompeten supaya timbul motivasi dari dirinya sendiri sehingga
dia merasa dihargai. Nah, jadi bisa kita sampaikan dengan kata-kata pujian, sapaan yang baik, sehingga dia merasa dihargai gitu. Itu sedikit masukan. Tidak apa-apa, Pak. Jadi itu kan motivasinya eksternal, dari luar. Motivasinya dari luar. Tetapi di budaya positif ini kita akan menumbuhkan motivasi anak itu dari dalam diri dia sendiri. Nah, keyakinan inilah yang akan kita tumbuhkan. Merasa yakin dengan apa yang diyakini anak, misalkan di dalam kelas. Kita saling menyayangi. Nah, itu tumbuh dari dalam diri anak itu. Memang kita sesama teman atau sama ini harus saling menyayangi. Kalau sudah merasa keyakinannya tumbuh dari dalam dirinya, tanpa ada bapak ibu guru saja di kelas, aman kelas itu. Jadi seperti itu. Jadi memang betul di satu sisi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan di satu sisi juga penghargaan ini juga dapat memberikan dampak apatis bagi peserta didik yang lain, seperti itu. Jadi tugas kita adalah menumbuhkan motivasi diri anak ini. Bagaimana untuk menciptakan budaya positif. Ya baik Bapak Ibu, sampai sini kita lanjut ke selanjutnya. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan itu ada banyak, tetapi menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum kita, yaitu bahwa kurikulum Merdeka ini akan untuk menciptakan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Maka nilai kebajikannya yang saya tampilkan, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini pelajar Pancasila. Sebenarnya nilai kebajikan itu ada banyak, ada juga bertanggung jawab, kemudian ada yang lainnya juga. Tapi yang karena kita sesuai dengan program kurikulum Merdeka, maka saya ambil nilai kebajikannya profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif, terutama ya budaya positif ditumbuhkan adalah membentuk keyakinan kelas. Jadi di sini penting sekali Bapak Ibu, kita membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Ini salah satu contoh saya, aksi nyata saya di dalam kelas, yaitu dengan anak-anak kelas 1 membentuk keyakinan kelas, meyakini sesuatu hal dan disepakati bersama, gunanya untuk agar pembelajaran merasa aman, nyaman, seperti apa yang mereka inginkan. Jadi yang namanya kegiatan membentuk keyakinan kelas itu adalah curah pendapat siswa. Jadi di sana kita bertanya kepada siswa, masing-masing siswa, apa sih yang diinginkan mereka di dalam kelas ini agar pembelajaran ini benar-benar kondusif. Seperti itu. Untuk saat ini apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, keyakinan kelasnya? Jadi untuk menumbuhkan budaya positif yang sekiranya belum membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, mari bersama-sama kita bentuk keyakinan kelasnya masing-masing. Setelah dibentuk, kita jadikan poster dan kita tempelkan di dinding. Contohnya seperti apa bentuk keyakinan kelas itu? Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik,
kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas senantiasa, kemudian selanjutnya senantiasa membantu. Nah, inilah bentuk dari keyakinan kelas, salah satu contohnya. Jadi kembali lagi untuk motivasi siswa. Jadi memang di dalam kelas itu supaya pembelajaran itu memerdekakan anak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka pada kegiatan itu membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Gunanya setelah anak meyakini dan menyepakati, jadi anak tumbuh motivasi intrinsiknya seperti itu. Hormat, nah ini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ketika anak sudah meyakini dengan menghormati semua orang dan milik barang orang lain, maka anak ini akan tumbuh nilai kebajikannya di sana, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kemudian anak ini meyakini bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Mereka yakin untuk bekerja, maka tanpa disuruh pun anak itu akan kalau sesuai dengan piketnya langsung mengerjakan piket. Mereka meyakini di kelas itu untuk tetap menjaga kebersihan, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Setelah mereka meyakini, maka mereka tanpa ada suruhan dari orang lain, mereka akan kerjakan. Seperti itu. Inilah yang namanya motivasi intrinsik ini. Nah, selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ketika anak sudah merasa diterima, berarti mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kadang terutama untuk kelas 1 sendiri ada perasaan rasa diterima ini kurang baik. Mereka ketika berhadapan dengan teman lain ada merasa minder, ada merasa kurang pede, seperti itu. Jadi maka inilah kita bentuk keyakinan kelas ini untuk memotivasi, salah satu memotivasi siswa. Nah, dari motivasi ini bahwa ada kebutuhan yang akan dipenuhi oleh anak, terutama peserta didik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, makan dan minum. Kemudian 2, cinta dan kasih sayang. Kemudian 3, kebebasan. Kemudian kesenangan dan kekuasaan. Jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dengan baik, 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi dengan baik, peserta didik kita yang di dalam kelas, maka mereka akan mendapatkan dengan cara yang negatif, mendapatkan dengan segala cara. Misalkan untuk mendapatkan perhatian cinta kasih sayang seorang guru, anak ini tidak mendapatkan perhatian. Bisa saja dia di dalam kelas berantem dengan temannya, bisa saja nanti di dalam kelas dia teriak-teriak, menangis. Karena apa? Karena 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu, membentuk keyakinan kelas ini untuk mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Apakah kebutuhan untuk bertahan hidupnya seperti makan dan minum sudah terpenuhi? Jika tidak terpenuhi, nanti waktu jam istirahat, anak akan merasa, Bu, sudah jam istirahat, saya mau makan. Seperti itu. Akan mendesak kita untuk istirahat, untuk pergi makan, karena pagi dia tidak sarapan. Nah, ini salah satu tidak terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.
sandang pangan ininya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan. Di dalam pembelajaran peserta didik sudah merasa senang atau belum? Jika tidak merasa senang, maka dia akan merasakan bosan, akan merasakan di dalam kelas itu pembelajarannya jadi tidak kondusif seperti itu. Ini kebutuhan dasar manusia. Terkait dengan kebutuhan dasar, kita akan memposisikan kita yaitu 5 posisi kontrol tadi. Apakah kita sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Kalau penghukum, misalkan anak terlambat, silahkan keliling lapangan 2 kali, itu posisi menghukum. Jadi dampaknya ada dampak negatif kalau kita sebagai posisi penghukum. Anak bisa tidak suka dengan kita, kemudian anak akan merasa dendam, kemudian ada merasa menghindari, nanti kalau tidak mengikuti peraturan saya kena hukum. Jadi dia menaati peraturan itu bukan berdasarkan dari keinginannya sendiri, karena dia menghindari hukuman itu. Karena menghindari hukuman berarti tidak mau dihukum, seperti itu. Sebenarnya harusnya motivasi itu muncul dari diri anak itu sendiri. Contoh kita kalau pergi berkendaraan memakai helm. Apa yang Bapak Ibu yakini? Mengapa kita harus memakai helm? Untuk keselamatan, ya kan? Keamanan. Jika karena Ibu meyakini bahwa memakai helm ini untuk keselamatan saya, seperti itu. Jika tidak ada keyakinan, maka tidak terbentuk motivasi dalam diri kita, seperti itu. Jadi inilah tugas kita, budaya positif ini menumbuhkan motivasi siswa itu. Nah, kemudian ada apakah posisi kontrol kita sebagai guru pembuat rasa bersalah? Contoh, kamu sudah terlambat ya hari ini. Ya Bu, kata anaknya. Coba kamu lihat apa saja peraturan yang ada di sekolah kita. Itu salah satu contoh pembuat merasa bersalah. Dari kegiatan positif ini kita harus sudah berada di posisi control manager, di mana kita memberi pelajaran kepada anak dapat bertanggung jawab atas perilaku yang mereka perbuat. Artinya dengan posisi control manager kita akan menyelesaikan masalah dengan kegiatan segitiga restitusi. Ini kegiatan segitiga restitusi, yaitu di mana pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita berada di posisi kontrol sebagai guru penghukum atau menghargai siswa itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan budaya positif ini kita akan berada di posisi kontrol manager atau sebagai teman, bisa juga pemantau, tetapi yang lebih baik lagi adalah posisi manager. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pada posisi manajer, yaitu pada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini yang kita, kalau ada pelanggaran kita tanyakan kembali anak ini keyakinan kelasnya. Kalau kita dari awal tidak pernah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bagaimana kita menjadi acuan anak ini melanggar atau tidak? Seperti itu. Jadi perlu pembentukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Yang pertama, apa saja sih poin-poin dalam restitusi tadi? Menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, yang kita sampaikan kepada siswa. Tidak ada manusia yang
seperti kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, namanya menstabilkan. Jika ada permasalahan di sekolah, misalkan saya ada membuat aksi nyata kegiatan restitusi itu, siswa membuang sampah sembarangan, kemudian ada juga siswa terlambat datang ke sekolah, saya gunakan restitusi manajer ini. Di sana menstabilkan dulu identitas anak, berbuat salah itu seperti apa, tidak ada manusia yang sempurna, kemudian kita bisa menyelesaikan ini, distabilkan dulu. Jadi ketika ada permasalahan, restitusi artinya ini solusi dari permasalahan. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya, setelah kita melaksanakan atau menstabilkan identitas anak, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kita beritahu kadang anak melakukan tindakan yang salah itu ada alasannya. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ini kita sedang, kalau kita buat pertanyaan seperti ini kepada siswa, berarti kita sedang melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi ketika kita sudah memberikan arahan pada anak yang salah itu, tetapi kita munculkan sikap yang baru. Oh, seharusnya seperti ini, seperti itu. Yang kamu lakukan tuh baiknya seperti ini. Kemudian sikap kontrol yang ketiga, ini menanyakan keyakinan. Jadi kalau seandainya ada pelanggaran, kita tidak pernah membuat keyakinan di kelas, kesepakatan, apa menjadi acuan kita? Jadi kalau seandainya kita sudah buat keyakinan, maka jika ada anak yang melanggar, bisa kita ingatkan kembali. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai-nilai kebajikannya apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kepada siswa. Jadi artinya kalau kita tidak pernah membuat keyakinan, jika terjadi pelanggaran, ya bukan salahnya siswa. Karena dari awal kita tidak pernah membentuk bersama-sama dengan siswa tentang keyakinan siswa. Jika terjadi pelanggaran, sudah dibentuk keyakinan, kesepakatan kelas, terjadi pelanggaran, berarti siswa belum yakin di sana. Bisa diulas kembali, ditanyakan kembali apa yang seharusnya menjadi keinginan siswa tersebut. Nah, terakhir, terima kasih. Tapi sebelumnya saya sudah memberikan kuesioner kepada Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah Bapak Ibu terima? Nah, kuesioner ini diisi sesuai dengan situasi pada diri Bapak Ibu. Yang nomor 1, poin 1 sampai 10 itu rasa diterima dan kasih sayang. Contoh rasa diterima dan kasih sayang. Poin 1 sampai 10. Contoh, ya. Ya, kebutuhan 5 kebutuhan manusia ini. Saya senang berteman. Kemudian apakah sangat benar atau tidak untuk situasi Bapak Ibu? Kemudian mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Kalau tidak benar, ya tulis tidak benar. Ya, saya ini kurang mudah berbicara dengan orang lain. Kemudian saya suka mengobrol lewat telepon. Tidak benar, kadang-kadang atau sangat benar. Poin 1 sampai 10 ini rasa diterima dan kasih sayang. Apakah dari Bapak Ibu menulis 1 sampai 10, apakah sudah terpenuhi kebutuhan Bapak Ibu rasa diterima dan kasih sayang? Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian yang 11 sampai 20 itu
kebutuhan hidup tentang kekuasaan. Kekuasaan. Saya tidak suka membuat kesalahan. Apa jawabannya tidak benar, kurang, atau kadang-kadang saya tidak suka perubahan. Itu masuk ke kebutuhan hidup yang 5 kebutuhan hidup kekuasaan. Kemudian poin yang ke-21 sampai ke-30 itu kebebasan. Kebebasan. Jika tidak suka 21 sampai 30 kebebasan. 21 saya suka memiliki pilihan. Kebebasan. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu yang lama. Atau saya senang membuat orang lain tertawa. Ini apa? Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Ini kebebasan. Kemudian poin yang 31 sampai 40 itu kesenangan. 31 sampai 40 kesenangan. Nah, saya sering tertawa, saya memiliki koleksi, atau saya senang membuat orang lain tertawa. Ini bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan diri Bapak Ibu. Jika kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mendapatkan dengan cara yang sama. Tapi jika sudah terpenuhi dengan baik, ya, diisi 5 semua. Berarti Bapak Ibu kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Nomor 35 diisi 5, orang berpikir saya bodoh. Ya. Nah, sudah sampai, terima kasih Bapak Ibu. Dan nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberi masukan? Sama-sama kita jawabnya. Atau ada yang mau merefleksikan tentang kegiatan kita tentang budaya positif ini? Jadi budaya positif ini tindak lanjutnya adalah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, itu Bu, untuk semua Bapak Ibu guru tanpa terkecuali. Jadi setiap kegiatan belajar atau apa kita ingatkan tentang kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Daripada peraturan, kalau apa sih bedanya peraturan sama keyakinan? Kalau peraturan itu kan dibuat untuk sepihak, ya, untuk memberikan, kalau pelanggar yang melanggar untuk memberikan hukuman. Sementara kalau kesepakatan keyakinan itu untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa sendiri, bahwa kesepakatan itu dibuat berdasarkan hasil curah pendapat siswa menginginkan seperti apa pembelajaran di kelas kita ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mencoba untuk merefleksikan tentang kegiatan kita budaya positif? Saya persilakan. Pak Ade, tentang budaya positif. Ya. Bersama-sama kita merefleksikan tentang budaya positif ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Ya, budaya positif. Ayo Pak Ade. Terima kasih kepada Ibu Mutiara. Jadi menurut saya tangkap dari awal tadi, memang benar budaya positif ini jelas sangat bernilai positif juga apabila akan kita lakukan, kita laksanakan di sekolah, khususnya di kelas kita masing-masing. Jadi yang Ibu sarankan tadi, kita membuat apa namanya, keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang kita sepakati setiap siswa dan guru yang ada di dalam kelas tersebut.
Dari yang sudah Ibu paparkan tadi, memang benar. Tugas berat guru di sini menurut hemat saya yaitu menggali potensi unsur intrinsik yang ada pada diri anak. Karena kalau itu sudah ada pada diri setiap anak, sudah barang tentu anak itu lebih mudah lagi kita sebagai guru untuk membentuk dan mengarahkan siswa tersebut. Tetapi kalau saya di lapangan, terkadang kita menggali unsur intrinsik dari anak tersebut yang relatif atau masih ada juga kesulitan, karena kapasitas anak dalam satu kelas itu kan tidak sama, mulai dari unsur A sampai unsur Z itu tidak ada yang sama. Tambah lagi lingkungan, kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali, mulai dari lingkungan sampai ke mata pencarian orang tua, tak sekolah, bahkan orang tua pun kalau menurut saya itu sangat menentu sekali seberapa bisa, seberapa cepat waktu kita untuk dapat menggali unsur intrinsik pada diri anak. Contoh, di kelas 4 sekarang itu yang hampir sudah sebulan lebih, tidak semua anak yang bisa kita kasih pengertian, yang bisa kita kasih masukan, dan dia dapat menerima memang dengan unsur intrinsiknya yang sudah muncul, kan gitu. Terkadang di lapangan, di kelas malah menjadi menyimpang atau tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan terkait dengan masalah tadi hukuman. Memang dari bahasanya hukuman ini tidak bernilai positif, tetapi kalau menurut saya masih berkeyakinan masih ada juga anak-anak yang harus dan masih tetap diberi hukuman. Dalam arti kata hukuman di sini sanksi, walaupun mungkin secara teori ini akan memaksa anak, karena menurut saya memang ada 1-2 anak yang prinsipnya awalnya juga harus merasa terpaksa, tetapi di dalam sanksi ini kita pasti menyampaikan apa maksud dan tujuan kita. Tidak serta-merta kita memberi sanksi, membentak dan segala macam, pasti kita arahkan. Contohnya saja yang di lapangan, sudah kita jelaskan saja poin-poin positif di dalam suatu pelajaran, suatu materi, kita kaitkan nilai-nilai positif, baik itu nilai-nilai Pancasila dan segala macam. Beristirahat berbunyi keluar sekian menit, punya di jadwal 15 menit, masih ada terjadi kesalahan, dan kesalahan itu sudah dijelaskan 15 menit awal. Nah, artinya apa? Artinya ada anak yang memang nilai intrinsik yang di dalam diri mereka memang masih bernilai 0 sampai sekian, kan gitu. Memang yang bernilai sudah ada di dalam diri siswa, memang digambarkan saja, diberikan contoh saja, mereka sudah paham, sudah ngerti. Contoh, kita sesama manusia di kelas, ini adalah saudara kita, inilah anggota keluarga kita, di sekolah ini, inilah anggota sekolah kita. Nah, 5 menit istirahatnya tetap berkelahi. Nah, artinya apa? Kalau menurut hemat saya, ini bagus, sangat bagus sekali. Yang jelas ini sudah berdasarkan teori dan praktek. Tetapi kalau bagi saya pribadi, kalau sudah di lapangan, itu ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu dari eksternal ini dan berpengaruh besar. Nah, berpengaruh besar karena kesiapan anak tadi tidak serta-merta datang ke sekolah dengan nilai dasar yang sama. Tapi untuk membentuk kesepakatan kelas, saya sangat setuju sekali, karena itulah dasar kita membuat aturan perjanjian dan segala macam dengan anak. Sudah memiliki dasar, terjadi sesuatu hal, kita hanya mengingatkan apa-apa yang
harus kita perbaiki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adil sudah merefleksikan tentang kegiatan hari ini. Memang jadi boleh saya bertanya Pak? Oke, siap. Jadi apa yang Bapak yakini sebagai 5 kontrol posisi kontrol itu Bapak tetap meyakini sebagai apa? Penghukum kah? Teman kah? Next. Asal jangan jadi hukum aja. Nah, Mungkin posisi yang ketiga apa gitu? Ketiga apa keempat? nah. Jadi Bapak, sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu sekalian. Iya. Bapak Ibu sekalian ini meyakini posisi Bapak, posisi kontrolnya sebagai apa? Oh, yang kita pribadi. Ya, biasanya setelah menjelaskan budaya positif ini dari saya, lalu adakah berubah? Apakah masih tetap atau bagaimana? Kalau saya terus terang, saya memang sebelum belajar di guru penggerak ini, saya itu orangnya memang penghukum yang kemudian pemberi merasa bersalah. Ya, saya akui memang. Tetapi setelah ke depan, setelah saya mempelajari tentang budaya positif ini, oh ternyata yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Yang sebaiknya dilakukan kita adalah sebagai manajer. Bagaimana memberikan pelajaran kepada siswa tentang perilakunya, ya, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini sekarang meyakini posisi kontrolnya sebagai apa? Yang awalnya apa, setelah ini apakah masih tetap, apakah sudah berubah? Oh, setelah saya meyakini tentang apa yang saya jelaskan ini, oh ternyata memang harusnya ini gitu. Memang seharusnya yang jadi manajer. Ya, memang seharusnya harus jadi manajer Tapi memang. kalau jadi teman mungkin sudah. Ya. Usaha. Ya. Sebenarnya penghukum ya. Iya. Mana yang sering salah. Iya. Mungkin coba sekarang tidak. Kita Iya. tetap orang kelana. Iya. Iya. Membuat rasa bersalah. Oke, benar. Biar mereka tahu. Mungkin kalau manajer kelas 3 ada sampai manajer ya. Kelas 4 paling mentok di pemantau. Kalau pemantau. Pemantau. Nah, Mudah-mudahan nanti keluar ruangan ini jadi manajer. iya. Nah, itulah yang diharapkan. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran itu, kita diharapkan untuk menciptakan budaya positif, kita berada di posisi kontrol manager. Dengan restitusi, sebenarnya untuk restitusi ini kan solusi permasalahan itu sudah pernah kita lakukan, tetapi masih secara acak. Kalau setelah dijelaskan, kalau sebagai posisi manajer itu jelas segitiga restitusinya, yaitu menstabilkan dulu identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan tentang keyakinan kelas, kesepakatan yang bersama yang dibuat di kelas itu. Nah, Selama ini paling-paling kan langsung ke nomor 3. ya teman. Enggak. Ya. Yang ini. Oh, yang biasanya? Langsung nomor 3. Ya, Apakah nggak ingat kamu apa perjanjian kita dulu? Ya. Perjanjian awal masuk. Ya. Ternyata kan ada step-step atau Ya. langkah-langkah. yang memang sudah pernah kita lakukan, tetapi masih secara acak. Nah, ketika sudah mendapatkan materi ini, jadi kan Bapak Ibu tahu, oh ternyata memang yang diharapkan untuk budaya positif ini kita posisi kontrol kita memang harus berada di manajer. Dengan restitusi, segitiga restitusi, pemberian solusinya yaitu melalui ini, menstabilkan identitas. Kalau sudah ketiga ini masuk, maka kita biasanya kan kita menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginan kita. Sudah, kamu sudah salah, sudah melanggar, ini hukumannya, seperti itu. Tetapi sebenarnya pada posisi kontrol manager, segitiga restitusi, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, kita menyelesaikan masalah ini seperti apa yang anak mau, seperti itu, Pak. Seperti apa yang anak mau. Seharusnya kamu ini, apa sih alasan kamu melakukan ini? Harusnya kamu ini maunya bagaimana? Seperti itu. Nah, jadi bagus sekali. Saya memang di modul 1.4 ini memang materinya memang paling banyak, Pak,
untuk modul ini tentang budaya positif. Kami berulang-ulang memahami, mempelajari materi ini.